Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datang dari Tuhan, pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Tuhan yang tiada pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam ibadah pada hari ini. Kami menyerahkan ya Tuhan ibadah ini di dalam tangan penyertaan dan berkat Tuhan. Engkau yang mengundang jemaat-Mu untuk merayakan kemenangan yang Tuhan telah nyatakan dalam kehidupan kami. Sebagaimana Engkau telah memberikan ya Tuhan anugerah keselamatan kepada kami semuanya. Kami mengucap syukur kepada Tuhan. Maka pimpinlah ya Tuhan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Biarlah Engkau dipuji-puji dan dimuliakan dengan mulut kami, dengan hati kami, dengan segenap keberadaan kami. Dan kami diberkati oleh Tuhan karena Engkau mengundang kami dan memberkati kami. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua hadir di tempat ini karena kebaikan Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa pada hari ini surga akan bersukacita karena ada saudara-saudara kita yang akan menerima Tuhan dan dibaptiskan pada pagi hari. Amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Saya ingin melihat seberapa banyak di antara kita yang siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Boleh melambaikan tangannya dan sekali lagi berikan kemuliaan kepada Tuhan. Haleluya. Bersama-sama kita katakan sebab Tuhan baik. Yes. Mari bersama-sama kita dengarkan pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besar dan agung namanya, pujinya tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal. Yesus Kristus Allah Tuhanku, haleluya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian, dia tak sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi surga. Angkat tangan kita bersama-sama, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya
sama-sama kita katakan, Kau yang berjaya. Kau yang berjaya, Juru semesta. Haleluya, sekali lagi katakan, yes. Kau yang berjaya, Juru semesta. Mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, berkata Kau Tuhan Raja, agunglah kebangkitan-Mu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidup, kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya. Silakan duduk, jemaat yang dikasihi Tuhan. Sungguh besar setia-Mu Tuhan, sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku, berserah di dalam kekuatan-Mu, percaya. Mari sama-sama saja kita untuk bangkit berdiri dan katakan, tak akan ku takut. Takkan ku takut, tak akan ku gentar, Kaulah imamku, Kaulah Tuhanku, tak akan ku takut.
kasih buat kebaikan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh berharap kepada Tuhan, sumber pengharapan kami, sumber kehidupan dan sumber pertolongan dalam hidup kami. Terima kasih, hari ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersekutu bersama-sama, dan juga kami sebentar akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Oleh karena itu biarlah Roh Kudus memimpin seluruh pemberitaan firman dari awal sampai akhir, mengurapi hamba-Mu yang terbatas ini. Biarlah apa yang hamba-Mu persiapkan dan sampaikan merupakan isi hati Allah untuk menuntun umat-Mu berjalan di dalam seluruh rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Allah Tritunggal. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bersuka cita bersama-sama merayakan kebaikan Tuhan. Dan hari ini ibadah kita disertai dengan sakramen baptisan air. Ada 8 jiwa yang memberi hidup untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati. Baik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan yang akan kita renungkan di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-8. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-8. Saya memberi tema buat kita yaitu hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus. Jadi kalau kita membaca surat 2 Timotius, surat ini adalah surat terakhir dari Paulus ya. Ada keteguhan iman dinyatakan dalam bagian ini. Ada kasih yang tak berkesudahan nyata bagi orang percaya yang hidup dalam Kristus. Serta juga pentingnya sifat-sifat bagi seorang pelayan setia Kristus Yesus. Bulan ini adalah bulan misi bagi gereja Isa Al-Masih. Oleh karena itu, biarlah di bulan misi ini saya mengajak kita untuk belajar bagaimana kehidupan orang percaya yang hidup dalam Kristus. Mari kita membuka firman Tuhan ini dan membaca bersama-sama di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 8. Mari kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah.
Dari satu ayat ini tentunya juga memiliki korelasi dengan ayat-ayat yang lain yang di dalamnya itu memang mencerminkan bagaimana kehidupan orang percaya yang hidup dalam Kristus dan hidup bagi Kristus. Ada 3 hal penting, tentunya banyak hal yang lain yang bisa kita lihat. Tetapi saya mengajak kita melihat 3 kebenaran penting, ya. Bagaimana kehidupan orang percaya yang hidup dalam Kristus dari bagian ini, yaitu bersaksi, lalu berkorban, dan bergantung pada kekuatan Allah. 3B ya. Bersaksi, berkorban, dan bergantung kepada kekuatan Allah. Nah, inilah yang kita akan renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, bersaksi dikatakan tadi, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan jangan malu karena aku. Karena Paulus adalah seorang tahanan yang dibelenggu, dipenjara karena memberitakan Injil. Dalam menghadapi penganiayaan yang pada waktu itu tuh meningkat, ya, Timotius mungkin saja dia takut untuk terus bersaksi, dan bisa saja timbul ya di dalam dirinya sehingga dia takut untuk memberitakan Injil. Memang realita yang terjadi itu terdapat ada fakta bahwa karena iman bisa mengalami aniaya, bisa ditangkap, bahkan bisa dihukum mati. Bahkan waktu itu Paulus pun sedang ada di penjara di Roma. Kalau kita melihat di 2 Timotius pasal yang keempat itu, dia sebentar lagi akan dihukum mati. Ya. Oleh karena itu situasi yang sangat-sangat mengerikan bagi orang-orang percaya. Ya. Janganlah malu, juga berkaitan dengan sebuah latar belakang. Janganlah malu itu juga ada latar belakangnya bahwa pemerintah Roma itu mulai menganiaya jemaat Kristen ini, bahkan sejumlah kaisar itu ingin dipuja-puja. Tidak jarang mereka berkata mereka itu adalah anak dewa, bahkan sang dewa, atau juga mereka menyebut diri mereka juru selamat. Pada waktu itu orang Yahudi juga dan orang Kristen mereka menolak untuk menyembah kepada kaisar. Sekalipun mereka harus menanggung resikonya. Mereka harus menanggung penderitaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Timotius dinasihati untuk tetap setia. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan jangan malu karena Paulus seorang hukuman. Jangan merasa diri terhina, malu seperti menerima aib. Karena apa? Karena ada konsekuensinya. Ada resikonya, bisa dianiaya, bisa ditangkap, bisa dikucilkan, bahkan bisa dihindari. Karena Paulus berkata ada orang yang meninggalkan dia. Mereka mungkin malu melihat kondisi Paulus yang dibelenggu karena Injil itu. Jadi Timotius dinasihati untuk tidak takut ya menerima cercaan karena Yesus. Jangan malu bersaksi tentang kepercayaan iman kita dalam Kristus Yesus. Jangan malu bersaksi ya, kesetiaan kepada Kristus dan bersaksi merupakan hal yang penting dan tak terpisahkan dalam kehidupan orang percaya. Ini adalah hal yang penting dan tak terpisahkan, artinya melekat di dalam kehidupan kita. Jika kita memperhatikan di ayat 5, di dalam ayat yang kelima di sana
ditegaskan tentang keluarga Timotius ya. Iman hidup di dalam neneknya Lois ya. Lalu ibunya juga namanya Eunike. Dan Paulus dia yakin iman itu juga hidup di dalam diri Timotius. Meskipun ayahnya ya barangkali bukan orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau sampaikan bahwa keluarga kita merupakan ladang yang subur untuk taburan Injil. Keluarga kita merupakan ladang yang subur untuk taburan Injil. Keluarga besar kita, bahkan rekan-rekan teman-teman kita. Jadilah saksi bagi seisi rumah kita, bagi keluarga besar kita. Mereka boleh melihat iman yang hidup, iman kita kepada Yesus. Mereka boleh melihat tindakan kasih kita. Mereka boleh melihat ya sukacita dari Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Seringkali terdapat orang-orang Kristen yang memiliki alasan dan berdalih untuk tidak bersaksi dengan banyak mungkin argumentasi ya. Tetapi kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 4 bagaimana ketika Yesus di sana mengungkapkan bahwa di sekeliling kita itu tuaian selalu menanti untuk dituai. Di sekeliling kita, entah di keluarga kita, keluarga besar kita, di mana kita berada, selalu tersedia tuaian yang siap untuk dituai. Oleh karena itu, biarlah kita boleh menjadi saksi Kristus. Yang kedua, yaitu berkorban. Di sini dikatakan, ikutlah menderita bagi Injilnya. Tentunya ini satu kesatuan ayat ini ya. Tetapi saya mau tekankan, ada pengorbanan di dalam bagian ini. Kelanjutan dari poin pertama tentunya. Dan di bagian ini masih berkaitan bahwa waktu itu terjadi penganiayaan yang meningkat. Ya, adanya berbagai masalah di Efesus. Para pemimpin itu terancam, ditangkap, dipenjara, bahkan dihukum mati. Orang yang menjadi saksi Kristus dan pengikut Kristus itu harus memiliki sikap rela berkorban. Dan siap mengalami penderitaan. Penderitaan yang ditanggung karena iman kepada Kristus itu Bapak Ibu sangat nyata pada waktu itu. Tetapi bertahanlah, hadapilah penderitaan. Ikutlah menderita bagi Injilnya. Jadi ketika kita mengalami penderitaan karena Injil, kita bisa merenungkan ya. Kita juga bisa merasakan pengalaman saudara-saudara kita seiman pada waktu itu. Bahkan di seluruh muka bumi ini orang-orang yang menjadi bagian dari tubuh Kristus. Entah para misionaris kah, entah para penabur Injil kah, entah para martir kah. Kita harus merenungkan ya, dan kita juga harus memikirkan bagaimana mereka mengalami penderitaan karena Injil. Kita juga bisa merasakan bahwa hal itu bukan hal yang mudah, walaupun tidak semua orang ditentukan menjadi martir untuk mati syahid. Tetapi kita harus memiliki semangat pengorbanan dengan saudara-saudara kita seiman, dengan tubuh Kristus.
Semangat pengorbanan dan komitmen untuk teguh dalam mengiring Tuhan adalah panggilan bagi umat Tuhan. Saya senang dengan seorang misionaris ini ya, J.O. Fraser ini misionaris perintis kepada suku Lisu di barat daya di Tiongkok ini ya. Bagaimana beliau ini memiliki juga semangat pengorbanan yang luar biasa. Kalau kita membaca sedikit dari pengalamannya itu, bagaimana dia menjadi saksi Kristus, bagaimana dia berkhotbah ya bertahun-tahun itu ya di desa-desa pegunungan yang terpencil, ada kesulitan dalam tahun-tahun awal. Dia sering diserang kuasa-kuasa gelap bersama dengan juga keluarganya. Ya, pelayanan di tahun-tahun awal itu hampir tidak ada hasilnya. Bahkan dia berkata ini ya, bekerjalah dengan lutut kita. Ada air mata di dalamnya, ada penderitaan, ada tangisan, bahkan di dalam hati keluarganya terbersit. Sudahlah kita menyerah saja. Tetapi ada juga orang-orang yang digerakkan oleh Tuhan untuk mendoakan dari daerah asalnya, orang-orang yang menopang dengan doa secara terus menerus kontinuitas. Bukan hanya itu, mereka juga menopang dengan dana untuk pelayanan misi ini. Jadi ada pengorbanan waktu di dalamnya, ada pengorbanan tenaga, ada juga pengorbanan harta. Memberi sesuatu untuk Injil diberitakan sampai ke ujung bumi. Dalam tahun-tahun berikutnya, kalau kita melihat di sana, ada ratusan keluarga menerima Kristus. Ada gerakan kelompok suku yang melibatkan puluhan ribu orang. Kalau hari ini di barat daya China dan utara Myanmar itu, orang Lisu merupakan suku misioner yang juga menjangkau suku-suku yang ada di sekitarnya. Diawali juga dengan semangat pengorbanan. Biarlah kita boleh merenungkan di bulan misi ini, untuk kita juga boleh memiliki semangat pengorbanan. Kita tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Apa yang bisa kita buat, kita lakukan. Kita mempersembahkan sesuatu. Bahkan Timotius pada waktu itu didorong oleh Paulus, kobarkan karunia yang ada padamu. Ya, pakailah karunia itu untuk melayani Dia sang pemilik hidup itu. Beritakanlah Injil, jangan malu ya, dengan keberanian. Dan di bagian yang terakhir ini, bagian yang terakhir, yaitu bergantung pada kekuatan Allah. Ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ayat ini memang satu kesatuan. Jadi oleh kuasa Allah kita dimampukan untuk bersaksi, untuk mengambil bagian dalam Injilnya. Kuasa Allah yang memampukan kita untuk bertahan. Kuasa Allah yang membuat kita bisa menang sekalipun ada penderitaan dan tantangan. Walau ada penderitaan, percaya kuasa Tuhan nyata. Ada kekuatan dan keberanian ya, serta ada tekad untuk menghadapi berbagai kesulitan dan bahaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah penderitaan, karena Injil pada waktu itu, tetapi juga di tengah realita hidup kita, kita pun pasti mengalami penderitaan, pergumulan, ada kesulitan, kesulitan ekonomi, kesulitan di dalam usaha pekerjaan, di dalam bisnis kita sedang goncang. Kita sudah berusaha untuk mempertahankannya, mencari solusi ya, dan berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan membuka jalan ya untuk usaha dan pekerjaan kita. Saya pikir pasti ada di antara kita yang sedang mengalami tantangan ekonomi. Mungkin ada kondisi kesehatan yang terganggu. Ada ya anak-anak muda yang memikirkan bagaimana masa depan saya.
bagaimana studi saya, bagaimana teman hidup saya, siapakah jodoh saya, dan lain sebagainya. Banyak hal yang mungkin sedang kita gumulkan, tetapi di tengah penderitaan tetap sukacita. Amin. Di tengah penderitaan kita tidak boleh putus harap, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh menyerah. Tantangan dan kesulitan tidak boleh menghancurkan kehidupan kita. Justru melalui tantangan dan kehidupan, kita harus muncul sebagai anak-anak Tuhan. Sesungguhnya anak-anak Tuhan mereka akan bertahan, berjuang. Dan percayalah, kemenangan Tuhan sediakan. Apapun realita kehidupan kita. Apapun realita kehidupan kita. Satu hal yang penting. Yaitu siapakah sumber kekuatan kita. Dan satu hal lagi yang penting, siapakah yang menyertai kita. Yesus adalah kekuatan kita. Amin. Saya dulu pernah tulis lagu, ya, satu liriknya itu saya tulis, lalu lagunya seperti ini. Yesus kau kekuatanku, sumber dalam hidupku, dan ku takkan takut hadapi semua, sebab engkaulah Allahku. Yang hafal boleh lanjutkan nanti di rumah, ya. Jangan pernah takut. Yesus kekuatan kita, dialah sumber dalam hidup kita, dia Allah kita. Bergantunglah pada kekuatan Allah. Kalau kita baca di dalam ayat yang ke-12, di sana dikatakan dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya. Salah satu makna dari bagian itu bahwa Paulus percaya bahwa sekalipun dia ada di dalam penjara, Allah akan melaksanakan pelayanan Injil melalui orang lain. Seperti halnya dengan Timotius pada waktu itu. Jadi Bapak Ibu, melalui keyakinan Paulus tersebut untuk memberikan kekuatan kepada Timotius dalam keyakinan bahwa Tuhanlah yang memegang kendali. Tuhanlah yang memegang kendali. Oleh karena itu kita tidak perlu takut, ya. Kita perlu mengandalkan Allah, mengandalkan Roh Kudus untuk memberi kekuatan dan keberanian. Bagaimana mengalahkan ketakutan itu? Dengan mengalihkan pandangan dari orang dan hanya memandang kepada Allah, sebab Allah lah yang memegang kendali. Arahkan pandangan kita hanya kepada Allah, sebab Allah lah yang memegang kendali. Ya, arahkan pandangan kita dan kita bergantung pada kekuatan Allah itu. Saya kutip pernyataan dari Ronaldo Lidorio. Dia berkata, tidak ada satupun selain kuasa dan tindakan Allah yang bisa memampukan gereja, ya, secara spiritual untuk menggenapi rencananya dalam sebuah cara yang relevan dalam dunia ini. Baik di dalam penginjilan, di dalam pelayanan, di dalam upaya-upaya gereja. Bahwa tidak ada satupun selain kuasa dan tindakan Allah yang memampukan gereja. Oleh karena itu kita perlu bergantung sepenuhnya kepada Allah. Karena Allah dapat diandalkan. Kesimpulan firman Tuhan pada pagi hari ini. Hiduplah dalam Kristus. Hiduplah bagi Kristus. Hiduplah menjadi saksi Kristus. Hiduplah dalam semangat pengorbanan. Hiduplah bergantung pada kekuatan Allah.